Saya Aremantoro. Di sini kami akan menjelaskan tentang edukasi penyakit anak pada penyakit hemofilia. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan genetik yang ditandai oleh kekurangan salah satu faktor pembekuan darah yang menyebabkan darah itu sulit membeku secara normal. Hemofilia diklasifikasikan menjadi dua tipe utama, yaitu hemofilia A, defisiensi faktor 8, dan hemofilia B, defisiensi faktor 9. Keduanya diturunkan secara resesif terkait kromosom X, sehingga paling sering ditemukan pada anak laki-laki, sedangkan perempuan itu cenderung menjadi pembawa sifat atau juga disebut dengan carrier. Kemudian etiologi dan faktor risiko dari hemofilia. Penyebab utama hemofilia adalah mutasi genetik pada gen yang mengatur produksi atau faktor pembekuan darah tersebut. Faktor risiko yang berkontribusi terhadap hemofilia meliputi yang pertama yaitu riwayat keluarga, anak yang lahir dari ibu pembawa gen hemofilia. Hemofilia ini memiliki resiko 50% untuk mengalami hemofilia jika anak itu laki-laki. Jenis kelamin karena bersifat terkait kromosom X. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi. Mutasi genetik spontan pada sebagian kasus sekitar 30%. Hemofilia itu dapat terjadi tanpa adanya riwayat keluarga karena mutasi genetik baru. Kemudian ada tanda dan gejala hemofilia. Beberapa tanda dan gejala utama antara lain perdarahan pada sendi atau disebut dengan hemartosis yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan keterbatasan gerak. Hematoma atau memar luas pada kulit dan otot. Perdarahan berkepanjangan setelah luka kecil, vaksinasi, atau prosedur medis. Darah dalam urin. Hematuria atau tinja melena. Perdarahan intrakranial meski jarang namun dapat berakibat fatal. Luka kecil yang sulit berhenti berdarah. Kemudian ada konsep waspada, observasi, atau cegah WOC. Dalam upaya mengoptimalkan pencegahan komplikasi hemofilia ini, pendekatan WOC, waspada, observasi, dan cegah sangat penting, terutama dalam perawatan anak. Waspada terhadap munculnya gejala-gejala perdarahan seperti nyeri, sendi, pembekakan, atau memar yang tidak biasa. Observasi secara ketat dilakukan pada area tubuh yang rawan. Perdarahan seperti siku, lutut, pergelangan kaki, serta pemantauan aktivitas fisik anak. Cegah pendarahan dengan menghindari aktivitas fisik yang beresiko tinggi, memberikan edukasi kepada anak dan keluarga tentang manajemen krisis perdarahan, serta melakukan imunisasi secara hati-hati. Pemeriksaan penunjang, atau beberapa pemeriksaan yang umum dilakukan antara lain yang pertama yaitu activated partial atau thromboplastin time, biasanya memanjang. Kemudian yaitu prothrombin time, kemudian pemeriksaan kadar faktor pembekuan seperti faktor 8 atau faktor 9 tadi, kemudian tes genetik untuk identifikasi mutasi pada gen FB atau F9. Kemudian ultrasonografi atau MRI bila dicurigai adanya hemartosis atau hematoma dalam otot. Pemeriksaan ini penting untuk menentukan jenis hemofilia, tingkat keparahan, serta untuk memantau efektivitas terapi. Penata laksanaan hemofilia bertujuan untuk mencegah dan mengontrol perdarahan, serta menjaga kualitas hidup anak. Penanganan umumnya melibatkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Yang pertama yaitu terapi farmakologis, terapi pengganti faktor pembekuan dengan pemberian faktor 8 untuk hemofilia A atau faktor 9 untuk hemofilia B. Secara intravena, terapi ini dapat dilakukan secara episodik atau saat perdarahan, atau juga profilaksis atau berkala untuk pencegahan.
Kemudian yaitu desmopressin digunakan untuk beberapa kasus hemofilia, pertama ringan. Antibiotik seperti asam tranexamat digunakan untuk perdarahan di mukosa mulut atau saluran cerna. Kemudian yaitu terapi non farmakologis, fisioterapi untuk menjaga fungsi sendi dan mencegah deformitas setelah perdarahan sendi. Kemudian ada edukasi keluarga dan anak mengenai pengenalan gejala perdarahan dan cara menanganinya di rumah. Cukup sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Ariel Mantoro. Riwayat kesehatan. A. Keluhan utama. Masuk ke IGD dengan keluhan darah sulit berhenti bila terjadi luka. B. Riwayat kesehatan sekarang. Pasien mengalami pendarahan spontan dan sendi lutut nyeri pada luka, pembengkakan dan sulit berjalan. C. Riwayat kesehatan masa lalu. Pasien sering mengalami mimisan dan memar setelah trauma ringan. D. Riwayat penyakit keluarga. Pasien mengatakan bahwa dia mengalami keluhan sama seperti ayahnya. Ibunya sehat, ayah pembawa carrier hemofilia. Riwayat psikososial, adanya masalah nyeri, pendarahan, dan risiko infeksi yang dapat menimbulkan ANX atas dan ketegangan pada klien. F. Riwayat kesehatan keluarga. Saat ini ANMR tinggal di jalan Rafflesia dan berlokasi di pinggir jalan raya dengan lingkungan kurang bersih. Kesimpulan, hemofilia adalah kelainan genetik yang menyebabkan gangguan proses pembekuan darah akibat kekurangan faktor 8 hemofilia A atau faktor 9 hemofilia B. Anak dengan hemofilia rentan mengalami pendarahan spontan maupun akibat trauma ringan, terutama pada sendi dan otot, yang dapat menimbulkan komplikasi jangka panjang seperti deformitas sendi dan keterbatasan gerak. Asuhan keperawatan pada anak dengan hemofilia memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pengendalian perdarahan tetapi juga pada dukungan emosional, edukasi keluarga, manajemen nyeri, dan stimulus tumbuh kembang anak. Diagnosis dan intervensi keperawatan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan anak dengan keterbatasan aktif dari keluarga sebagai pendukung utama dalam proses keperawatan.